Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Imam Al-Faruqi, mahasiswa UT Bandung, Prodi Sistem Informasi, NIM 0486651173. Pada video kali ini kita akan bahas tugas 3 tentang basis data ya, dimana tugasnya adalah membangun atau praktik tentang transaksi pada sebuah database. Sebetulnya kita kan sudah punya ya database atau tabel-tabel yang ada di tugas 2 sebelumnya. Nah, kita akan manfaatkan, kita lanjutkan database yang sudah ada pada tabel yang sudah ada. Perintah pertama adalah kita lihat di panduannya, melakukan sebuah commit ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita salin saja si perintah ini. Kita akan coba buat, kita masuk dulu ke database-nya melalui ke rutin ya. Kita buat rutin yang baru. Rutinnya namanya judulnya adalah transaksi 1. Setelah itu oke, baru kita masukkan perintahnya. Masukkan perintah begin, kemudian start transaction. Setelah itu bisa kita masukkan datanya. Pasien, kita masukkan data pasien. Adapun strukturnya adalah struktur tabelnya. Pertama ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian ada jenis kelamin. Oke. Nah, kemudian ada alamat pasien dengan isi data atau values-nya adalah, karena saya buat ID pasien itu adalah udan keman, jadi kita isi 0, biarkan sistem bekerja sendiri ya, ngisi ID-nya. Jadi nanti tidak akan ada yang namanya double data ID. Kemudian nama pasien kita isi, namanya adalah Danu. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Untuk alamatnya sendiri kita isi Bandung saja. Setelah itu baru kita isikan perintah untuk memunculkannya. Select bintang from pasien dan selesai. Seperti itu ya. Oke, kita klik. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita si perintah ini, transaksi 1 ini kita execute. Sudah berhasil, baru kita masuk ke pasien tabel, terus ke SQL, karena memang tadi ya belum masuk, baru kita call di sini, panggil yang tadi sudah kita buat di rutinnya tadi, transaksi 1. Tujuannya adalah supaya si data bisa terpanggil. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ini mohon maaf nih kalau misalkan agak terganggu ya, kebetulan cuaca sedang seperti ini. Ini sudah masuk nih commit yang pertama, tugas yang pertama. Terus kemudian yang kedua, perintah SQL nya sudah. Nah, ini perintah yang kedua hanya menambahkan commit saja sebetulnya. Nah, di sini prosedur ini sebenarnya kita bisa copy saja ya. Nah, kita akan copy saja ini biar tidak lama. Copy. Kemudian kita buat transaksi baru. Transaksi 2. Transaksi 2. Kita paste yang tadi, kita tambahkan di sini. Nah, setelah select bintang, kita klik commit. Masukkan perintah commit. Setelah itu baru
Nah, ini sudah transaksi 2 sudah dibuat, kemudian kita execute, berhasil. Kita masuk ke tabel pasien kembali. Nah, yang tadi oh iya, ini belum ini ya, sorry, sepertinya ada yang harus ini dulu diubah. Kita tidak masukkan nama Danu ya, kita masukkan Dani. Nah, kita masukkan, kemudian kita execute kembali di pasien ini. Nah, ini masuk, yang Dani sudah masuk. Kemudian kita masuk ke SQL, kita panggil kembali transaksi 2, transaksi 2 kita panggil. Nah, sudah masuk. Nah, ini karena tadi di commit kemudian kita panggil SQL, jadi masuk datanya 2 kali. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini yang rollback nih, perintah rollback. Tidak beda jauh ya sebetulnya. Rollback ini perintahnya sebetulnya untuk mengeksekusi yang tadinya dieksekusi tapi dibatalkan, pembatalan untuk eksekusi perintah. Kita masuk kembali ke sini, kemudian kita buat baru lagi transaksi 3. Transaksi 3 sini kita mulai start transaction. Nah, ini ada perbedaan nih. Kalau ini untuk ubah atau update data ya, update pasien, nama tabel, kemudian apa yang ingin diubah yaitu kita ambil contoh nama saja di sini, nama pasien. Data yang akan diubahnya data apa? Tadi misalkan namanya jadi Danang ya, kita ambil namanya Danang, di mana ID-nya adalah ID pasien. Yang akan kita ubah adalah ID-nya 11 gitu. Oke. Setelah itu kita rollback sih, baru masukkan perintah rollback. Sebenarnya ini untuk membatalkan, baru kita commit kembali. Setelah itu tampilkan semua data pasien, kemudian kita akhiri perintahnya. Oke, nah ini sudah transaksi 3 kita execute kembali, kemudian kita masuk kembali ke pasien. Nah, ini data ya yang barusan disebutkan. Ini kita sudah ini ya, sebenarnya ini juga sudah ada ya, tapi kita coba kembali saja ya ke SQL, panggil call transaksi 3, kita panggil. Nah, ini sebenarnya tidak pengaruh ya, tetap seperti itu. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke, nah ini perintah apa nih, sudah transaksi 3, kita akan update nih, execute update dari tadi ya. Kita buat kembali transaksinya, transaksi 4. Terus kemudian kita mulai begin, start seperti biasa, transaction. Baru di sini kita insert atau kita paste saja yang tadi ya, paste. Nah, ini biar tidak terlalu lama. Tambahannya di sini kita coba di sini tadi
Ini sudah Bandung laki-laki, baru kita munculkan perintah rollback. Setelah itu baru kita update pasien. Nah, ini baru nanti akan dieksekusi. Update pasien, set nama pasien, namanya akan jadi siapa? Misal jadi Dadang. Baru kita cari ID-nya berapa. ID pasien misal 11 tadi ya. Nah, baru kita commit di sini. Commit untuk mengeksekusi perubahan. Setelah itu tampilkan dan selesai. Oke. Oh, ini ada kesalahan. Oke, kita lihat. Nah, ini sepertinya. Oke, udah ya. Kemudian kita transaksi 4 ini kembali. Kemudian kita panggil lagi di struktur SQL-nya. Transaksi 4. Nah, oke. Nah, tadi sudah ya. Jadi rubah namanya jadi Dadang. Itu yang tadi. Kemudian setelah itu kita mulai masuk lagi ke checkpoint nih. Checkpoint ini, oke, kita mulai ikuti saja. Sudah, kita buat lagi transaksi. Kemudian ini kita paste saja biar tidak lama. Kemudian save point 1. Ada perintah save point 1. Poin 1. Nah, ini sebetulnya ada ya, data-datanya tinggal ini saja, tinggal diikuti saja. Kemudian masukkan lagi perintah. Rollback. Rollback to save point 1. Kemudian paste kembali. Ini kita masukkan, misalkan kita ambil Andi. Setelah itu baru kita commit. Select bintang, seperti bisa panggil. Kita lihat, nah, transaksi sudah berhasil. Kita execute kembali. Kita masuk, kita panggil transaksi. Call transaksi 5. Nah, ini sudah masuk ya. Yang tadi 3 dimasukkan. Terus kemudian kita masuk kembali ke perintah. Nah, kalau trigger ini mungkin kita skip saja dulu ya. Nah, kita buat kembali tabel obat. Nah, di sini kita buat new tabel obat. Ini
ID obat 1, 2, 3, 4. Oke, 4 cukup. ID obat. Tipe data yang diinginkannya adalah integer. Terus kita buat primary key, kemudian juga kita buat auto increment ya, supaya nanti biar mereka yang ngatur sistemnya. Kemudian kode obat, kode obat varchar 5, terus kemudian nama obat ini 30, nama tes varchar 30, kemudian harga integer ya, dia minta integer, ini 10. Oh, ini stok satu lagi ya, stok obat. Kita buat stok obat satu lagi, harga stok obat integer 10 juga, 5 sorry. Nah, udah masuk. Oke, kita eksekusi, save. Nah, ini sudah masuk nih yang obat. Kemudian kita buat transaksi obat. Kita buat tabel baru, transaksi obat. Ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 struktur ya, atau 5 values. Di sini ada ID transaksi, integer sebagai primary key. Kita juga akan buatkan auto increment untuk transaksi ini. Kemudian ada ID pasien, ini juga integer 3, ini 5. Terus kemudian ada ID obat, ini juga integer, ID obat itu 3 sesuai dengan yang tabel obat. Kemudian ada jumlahnya itu integer 10. Kemudian yang terakhir ada total harga, dia integer juga 10. Oke, nah setelah itu kita save. Oke, ini sudah jadi ya. Kemudian setelah itu kita lihat ininya ya, keterhubungannya. Oke, kita masuk ke tabel rumah sakit, desain. Nah, kita sambungkan ini. Oke. Ini agak pasien dokter sini, admin dokter, admin dokter daftar di sini, pasien dokter, ini obat belum ada nih di sini. Nah, ini sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, baru kita relasikan antara transaksi. Nah, ini ID pasien dengan pasien. Oh ya, sorry, ini pasien dengan pasien. Oke. Nah, berhasil. Ya.
Kemudian obat di sini. Obat ini dia masukin relasinya dengan ID obat dengan transaksi obat. Di sini. Oke. ID obat dengan ID obat dengan obat. Oke. Oke. Setelah itu baru pasien dengan transaksi obat, ada obat dengan obat. Oke, kita susun lagi ya. Seperti ini, dokter, admin, daftar di sini. Kemudian dokter admin di sini, pasien di sini, pasien dokter di sini, agar terlihat lebih rapi lah ya. Nah, seperti ini transaksinya kurang lebih. Nah, ini bisa taruh sini. Nah, ini sudah. Kemudian perintahnya adalah berisi relasi. Sudah selesai. Kemudian nah, kita masukkan nih perintah delimiter create trigger. Oke, kita buat rutin transaksi 6 berarti. Transaksi 6 kita buat parameternya kemudian create trigger, tanggal 2 terinsert on transaksi obat for each row, Oke, setelah itu baru begin. Nah, sini perintahnya update obat set stock sama dengan stock menu dot jumlah, dimana yang dicari adalah ID obat new dot ID obat. Oke, kemudian delimiter ini ada sedikit error. Oke.
Oke, yang ini kita skip dulu saja. Kita buat perintah query saja ya. Sorry. Query untuk masukkan data transaksi obat. Ini data obatnya kita buat dulu, diinputkan dulu data obat. Struktur, oke. Insert. Kita buat obatnya Ankacin, kode obat A01, kemudian harganya 2000, 20.000, stoknya ada 10. Kemudian kode obat A0, nama obatnya amoxicillin, $15.000, stoknya ada 20. Kemudian kita tambah lagi, masukkan lagi datanya, satu lagi ya, ini kode obat 3A03 betadine, harganya 7.000, stoknya ada 5. Oke, baru setelah itu kita masukkan ke transaksi obat. Kita masuk ke perintah query saja, insert, atau kita buat transaksi obat masuk. Oke, kita insert, transaksinya sudah, ID pasiennya kita masukkan, ID pasien Andi Dadang, ID obatnya masukkan yang 2, kemudian jumlahnya ini kita masukkan 5, total harga 0. Oke, kita masukkan itu ya. Setelah itu baru kita tampilkan. Nah, ini transaksi obat sudah muncul, saya bintang terus obat. Oke, go, muncul datanya sudah. Nah, untuk materi replikasi kebetulan karena memang komputer atau laptop saya tidak support ya, jadi mungkin nanti bisa kita buatkan di video terpisah, mungkin seperti itu ya. Untuk kali ini itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih juga kepada tutor yang sudah membimbing. Saya Muhammad Fulki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.